Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas salah satu jenis analisa korelasi, yaitu korelasi product moment atau product moment correlation yang ditemukan oleh Karl Pearson. Nah, ini kadang juga disebut korelasi Pearson kayak gitu ya. Jadi sama korelasi product moment dengan korelasi Pearson. Nah, korelasi product moment ini didapatkan dengan cara produk itu atau produk itu artinya kali, jadi dengan hasil kali dari variabel-variabelnya atau variabel yang akan dicari korelasinya itu di produk, jadi dikalikan ya gitu. Makanya disebut dengan korelasi produk moment atau hasil produk dari variabel-variabel yang akan dicari korelasinya seperti itu. Nah, prasyaratnya korelasi produk moment itu yaitu jika sampelnya itu diambil secara acak atau random, dan jika datanya itu linier, dan juga datanya berdistribusi normal. Selain itu, dua variabel yang dicari korelasinya itu terdiri dari data interval atau rasio. Jadi ini kalau yang akan dicari korelasinya itu antara dua data aja ya. Jadi satu data variabel bebas dan satu data variabel terikat. Jadi dari dua variabel yang datanya interval atau rasio, data tersebut sebelumnya sudah diuji prasyarat, datanya linear, dengan uji linearitas, datanya normal, uji normalitas, dan sampel diambil secara acak, maka kita bisa menggunakan korelasi product moment untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah ada hubungan atau tidak. Nah, hipotesis dalam korelasi product moment ini ada 3 jenis hipotesis, ada 3 pilihan. Yang pertama, hipotesis uji dua pihak, yaitu hipotesis 0 jika rho-nya sama dengan 0, hipotesis satunya berarti rho-nya tidak sama dengan 0. Atau hipotesis kedua, hipotesis satu pihak atau uji pihak kanan. Jika H0-nya itu rho-nya kurang dari atau sama dengan 0, maka H1-nya rho-nya lebih dari 0. Dan yang ketiga, hipotesisnya itu hipotesis satu pihak atau uji pihak kiri. Dengan H0-nya itu rho-nya lebih besar daripada 0 dan H1-nya rho-nya kurang dari 0. Nah, sedangkan untuk interpretasinya, jika kalian sudah mencari angka korelasinya, maka angka korelasi produk moment itu interpretasinya jika angka korelasinya 0 sampai 0,2, itu berarti korelasi antara variabel X dengan variabel Y ini sangat lemah atau tidak ada korelasi. Dan antara 0,2 sampai 0,4 itu berarti terdapat korelasi yang lemah atau rendah. Antara 0,4 sampai 0,7 itu berarti korelasinya sedang. Antara 0,7 sampai 0,9 berarti korelasinya kuat dan tinggi. Antara 0,9 sampai 1 itu korelasinya sangat kuat atau sangat tinggi. Sedangkan tanda positif negatif dalam angka korelasinya itu berarti cuma menentukan arah saja ya. Jadi positif itu untuk korelasi searah dan negatif itu untuk korelasi berlawanan arah. Dan nilai koefisien korelasi itu antara 0 sampai 1. Sekarang kita coba hitung ya. Kita coba hitung korelasi product moment. Itu ada 2 rumus yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama rumusnya ini. Ini adalah angka korelasi antara variabel X dan Y. Jadi karena cuma ada 2 variabel yang akan kita cek dalam korelasi product moment ini, itu sama dengan total dari X kali Y dibagi N, itu banyaknya data, dikali standar deviasi variabel X dan dikali standar deviasi variabel Y. Langsung saja kita lihat ke datanya. Misal nih, kita akan mencari apakah ada pengaruh apakah ada hubungan antara nilai matematika siswa ketika SMA terhadap nilai statistik ketika mereka sudah menjadi mahasiswa. Nah, ini nilai statistik ini sebagai X dan ini nilai matematika ketika mereka SMA. Ini subjek yang diteliti ada 20 orang. Ini nilainya. Nah, untuk menghitung angka korelasi, kita yang pertama adalah mencari rata-rata dari data X dan mencari rata-rata dari data Y. Rata-ratanya bisa dicari dengan kita jumlah semuanya. Ini kita pakai tabel bantu. Jadi ini X, Y. Terus ini X kecil ini selisih antara X dengan
rata-ratanya. Jadi kita cari rata-ratanya dulu. Ternyata data X di total 1220, data Y di total 560. Rata-ratanya itu rata-rata X berarti 1220 per 20. Karena ada 20 subjek, 20 orang yang diteliti. Berarti rata-rata X 61, rata-rata Y, total Y-nya 560 dibagi 20 sama dengan 28. Sedangkan tabel bantu yang sini, ini adalah selisih antara nilai X dengan rata-rata dari X. Misal rata-ratanya tadi kan ada 61, berarti 75 kurangi 61. 14, 79 kurangi 61, 18, 65 kurangi 61, 4, 60 kurangi 61, negatif 1, 48 kurangi 61, negatif 15, terus sampai bawah, sampai terakhir 55 kurangi 61, negatif 6. Lalu kita total semuanya, ini total selisihnya tadi, totalnya adalah 0. Nah, sedangkan yang bagian ini, selisih antara data Y dengan rata-rata Y. Rata-rata Y tadi adalah 28. Nah, di sini ini misalkan data Y-nya kan ini. Ini data Y. Sedangkan ini selisihnya. Misalkan ya, ini 28 dikurangi rata-ratanya 28 ya. 28 kurangi 28, 0. 26 kurangi 28, negatif 2. 24 kurangi 28, negatif 4. 35 kurangi 28, 7. 25 kurangi 28 negatif 3. Terus sampai terakhir 29 kurangi 28, 1. Maka total semuanya adalah 0. Kita jumlah semua, totalnya 0. Ya. Nah, terus sedangkan yang sini, data ini adalah data selisih yang X tadi dikuadratkan. Dan ini selisih yang Y tadi dikuadratkan. Misal ya. Jadi data ini tadi selisih X dengan rata-rata X tadi kan 14, dikuadratkan jadi ini. Ini dikuadratkan jadi ini, dikuadratkan, kuadratkan terus. Yang ini juga 4 kuadrat, kuadratkan, dikuadratkan. Sudah, hasil kuadratnya kita jumlah. Ya, ini jumlah dari X kuadrat, jumlah dari Y kuadrat. Terus ini selisihnya tadi, selisih yang bagian X, dikalikan dengan selisih bagian Y. Hasilnya di sini X kali Y. 14 kali 4, 56. 18 kali 7, 126. 4 kali 0, 0. Negatif 1 kali negatif 2, 2. Negatif 13 kali negatif 4, 52. 24 kali 7, 168. Terus sampai ini negatif 6 kali 1, negatif 6. Lalu kita total semuanya jadi 1259. Nah, jadi kalau kita mengingat pertemuan pertama dulu kita mencari standar deviasi, itu berarti total dari selisih standar deviasi X-nya berarti total dari selisih kuadrat, jadi tadi X1 kurangi rata-rata dikuadratkan di total, lalu kita bagi N-nya 6098 dibagi 20 di akar, hasilnya 17,461, sedangkan standar deviasi Y-nya ini akar 408 dibagi 20. Nah, jadinya 4,517. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus koefisien produk momennya ya. Total XY-nya tadi dari tabel yang paling kanan, kolom paling kanan 1259 per N-nya ada 20 subjek. Standar deviasi X-nya ini, standar deviasi Y ini. Kalian bisa mencari standar deviasinya itu bisa menggunakan Excel maupun SPSS ya. Jadi kalian bisa mencari standar deviasinya, bisa menggunakan alat bantu itu. Jadi tidak perlu manual pun nggak apa-apa untuk mencari standar deviasi. Ya. Nah, diperoleh hasilnya setelah dimasukkan, diperoleh hasilnya koefisien korelasi, angka korelasinya di angka 0,798. Nah, berarti 0,798 ini masuk ke dalam kategori di sini ya. Berarti korelasinya kuat atau tinggi. Jadi terdapat korelasi yang kuat tinggi antara nilai matematika dengan nilai statistika ketika sudah menjadi mahasiswa. Nah, rumus kedua ini mirip dengan rumus pertama.
Jadi total XY tadi dimasukkan 1259, bedanya pada bagian penyebut. Langsung kita masukkan aja total dari X kuadrat dan total dari Y kuadrat di akar. Hasilnya juga sama 0,798, hasilnya sama persis dengan rumus pertama. Hasilnya sama persis ya. 0,798, berarti kesimpulannya koefisien korelasi antara nilai matematika ketika masih menjadi siswa dengan nilai statistik ketika sudah menjadi mahasiswa itu adalah 0,798 yang artinya terdapat korelasi yang kuat dan tinggi antara keduanya, antara X dengan Y. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, dan tentunya pasti juga ada salah. Bila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.